Selamat malam. Kembali lagi bersama kami malam ini. Di kisah kali ini akan mengajarkan kita untuk berhati-hati kepada orang yang baru saja kita temui. Kisah ini akan menceritakan tentang Ratna dan suaminya yang ingin pulang ke kampung halaman Ratna di salah satu ujung kepulauan yang ada di Indonesia. Ratna yang sudah menikah diajak suaminya untuk pergi di daerah perkotaan yang cukup jauh dari kampung halamannya. Meski begitu, karena kondisi keuangan dan posisi suami Ratna di tempat pekerjaannya yang sudah bisa dibilang mapan, Ratna pun leluasa untuk kembali ke kampung halaman hampir setiap minggu. Kegiatan pulang kampung ini seperti menjadi rutinitas yang tidak boleh Ratna lewatkan setiap minggu. Ia sudah melakukannya bertahun-tahun, sejak menikah hingga sekarang, di mana dia sudah memiliki 2 orang anak yang usianya sudah cukup besar. Naufal dan Eva adalah nama dari anak-anak Ratna, sedangkan suaminya bernama Joko dengan usia yang cukup terpaut jauh, sekitar 10 tahun. Meski begitu, keluarga kecil Ratna sangat bahagia dan hampir tidak pernah mengalami yang namanya perseteruan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, bisa dibilang keluarga Ratna sangat harmonis. Hingga pada hari itu, semuanya berubah. Pada suatu hari, Ratna sudah mempersiapkan untuk pulang kampung seperti biasa. Pak Joko, sang suami, memeriksa kondisi mobil yang akan digunakan. Naufal dan Eva seperti biasa, hanya bermain dan berusaha untuk tidak mengganggu kedua orang tuanya yang sedang mempersiapkan perjalanan. Perjalanan pulang kampung Ratna bisa dibilang memakan waktu yang cukup lama. 3 jam perjalanan menggunakan kendaraan darat adalah waktu tempuh yang harus keluarga Ratna lalui setiap kali ingin pulang kampung. Meski begitu, karena sudah sering untuk pulang kampung, maka perjalanan 3 jam ini tidak terasa melelahkan bagi keluarga mereka. Dikarenakan kampung halaman Ratna yang cukup masuk ke wilayah terpencil dari tempat tinggal Ratna sekarang yang berada di daerah perkotaan, keluarganya harus melalui beberapa jalur pegunungan dan hutan-hutan yang bisa dibilang memiliki kesan yang cukup negatif. Meski begitu, setelah bertahun-tahun melalui hutan dan jalan yang dianggap angker oleh orang lain, keluarga Ratna menganggap bahwa cerita-cerita mistis yang mereka dengar tentang hutan yang mereka lalui, mereka anggap isapan jempol belaka. Karena nyatanya setelah bertahun-tahun pula Ratna dan Pak Joko melalui jalan tersebut, tidak pernah namanya mereka mengalami satu kali pun kejadian horor, aneh, ataupun kejadian mistis. Pak Joko yang sudah mempersiapkan keluarganya untuk berangkat memiliki sedikit firasat tidak enak ketika ia melihat sebelum berangkat di depan rumah mereka ada seekor kucing hitam yang menatap tajam ke mobil Pak Joko. Pak Joko pun mengklakson agar kucing tersebut pergi dan tidak berada di jalur mobil yang akan dilalui oleh Pak Joko. Namun, kucing tersebut seperti hanya terpaku dan tidak menghiraukan bel mobil dari Pak Joko. Alhasil, Pak Joko memerintahkan Naufal
untuk mengusir kucing tersebut. Karena Noval juga sangat suka terhadap binatang, Noval mengusir kucing tersebut dengan belayan halus dan menggendongnya ke pinggir. Seolah mengerti bahwa keluarga Pak Joko tidak ingin melukai kucing tersebut, kucing itu menjilati tangan Noval, seolah berterima kasih karena ia mau meminggirkannya dengan cara yang sangat halus. Setelah itu Pak Joko pun memulai perjalanan untuk ke kampung halaman istrinya tercinta. Perjalanan itu awalnya dimulai dengan kondisi langit yang sangat cerah. Mereka pun tidak memperhitungkan akan datangnya hujan karena mereka berangkat pada musim kemarau. Oleh karena itu, Pak Joko dan Ratna merasa bahwa tidak akan turun hujan. Namun yang aneh, ketika mereka berada di tengah-tengah perjalanan, yaitu ketika posisi mereka berada di tengah-tengah hutan, langit terlihat sangat mendung, seolah cahaya matahari tidak bisa menyinari daerah-daerah yang sudah tertutupi oleh rimbunnya pepohonan. Tak lama berselang, di pinggir jalan, Pak Joko melihat ada seorang kakek-kakek yang berjalan dengan pakaian yang sangat lusuh menuju ke arah yang sama dengan mereka. Pak Joko pun merasa iba dan menghentikan laju mobilnya, seraya menanyakan tujuan dari kakek tersebut. Kakek tersebut hanya menjawab, ia ingin pergi ke desa yang dimana dulunya ia tinggal. Setelah kakek tersebut menyebutkan nama desanya, ternyata mereka mengetahui bahwa itu adalah kampung halaman Ratna. Karena merasa searah, Pak Joko pun menawarkan tumpangan. Karena Pak Joko tahu jarak menuju kampung halaman Ratna itu bisa dibilang masih sangat jauh. Perlu waktu sekitar 1 jam lebih untuk menggunakan kendaraan darat. Apalagi Pak Joko melihat bahwa kakek ini hanya berjalan kaki dan yang sedikit aneh, tidak membawa bekal apapun. Pak Joko pun meminta izin ke Ratna, apakah boleh kakek tersebut mereka beri tumpangan. Dan Ratna yang juga merasa kasihan memberikan restunya agar kakek tersebut ikut bersama mereka. Noval dan Eva pun memberikan ruang untuk kakek tersebut naik ke dalam mobil mereka. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini sebenarnya Pak Joko ingin bertanya, apakah kakek tersebut tidak memiliki bekal, karena ia melihat kakek tersebut tidak membawa barang sama sekali. Dan sepertinya hanya ada baju yang melekat di badannya. Namun karena merasa tidak enak, baik Joko maupun Ratna mengurungkan niat mereka untuk menanyakan lebih dalam. Di sepanjang perjalanan pun, kakek ini tidak banyak bicara. Pakaiannya langsung lusuh, sebenarnya memberikan rasa penasaran tersendiri kepada Ratna. Namun, Mas Joko memberikan isyarat untuk tidak menanyakan lebih jauh. Setelah menempuh beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di kampung halaman Ratna. Namun, di sini Ratna mulai curiga karena kakek tersebut terlihat seperti asing melihat kampung halamannya. Di sini Ratna menanyakan, di manakah posisi rumah kakek tersebut. Kakek tersebut terlihat linglung dan seolah kebingungan. Lalu tanpa ada sebab, kakek tersebut menangis menderu-deru seperti anak kecil yang sedang kesakitan. Pak Joko pun bingung. Namun, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Pak Joko pun terus membawa kakek tersebut hingga sampai ke rumah mertuanya, yaitu orang tua Ratna. Di sana,
kakek tersebut diperkenalkan dengan kedua orang tua Ratna dengan harapan mereka bisa mengenali kakek tersebut. Namun, setelah diperlihatkan, kedua orang tua Ratna juga tidak mengenal kakek tersebut. Yang lebih heran lagi, ketika ditanya apakah kakek tersebut mengenali orang yang ada di dalam kampung itu, kakek itu menyebutkan nama-nama orang dari generasi yang sangat jauh. Salah satu contohnya, kakek tersebut ternyata mengenal dengan kakek dan nenek dari Ratna yang sudah meninggal sekitar 60 tahun yang lalu. Di sini, Ratna dan Pak Joko serta kedua orang tua Ratna heran bila kakek ini mengenal kakek dan nenek dari Ratna. Tentunya usia kakek ini harusnya sudah sangat tua, bahkan mungkin lebih dari 100 tahun. Namun kondisi tubuhnya seperti menunjukkan bahwa ia berusia masih sekitar 45-an. Yang lebih heran lagi, secara fisik kakek ini masih segar bugar, tidak seperti orang yang usianya hampir 100 tahun. Pak Joko pun menanyakan usia dari kakek ini. Namun kakek itu hanya menjawab bahwa ia lupa akan tanggal lahirnya, yang cukup membuat Pak Joko dan Ratna sedikit curiga. Di sini Pak Joko dan Ratna mengambil keputusan agar tidak terlalu terlarut dalam kebingungan. Mereka akan melanjutkan pencarian dari keluarga kakek ini besok pagi. Hari sudah menjelang malam. Kedua orang tua Ratna pun mempersiapkan kamar tamu untuk digunakan oleh kakek tersebut. Namun kakek ini dengan lancang menolak dengan keras dan ia meminta untuk tidur di halaman depan rumah dari kedua orang tua Ratna. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa orang ini aneh perilakunya? Namun Pak Joko tetap berusaha berpositif thinking dan menyiapkan segala permintaan kakek tersebut. Tak seberapa lama, mereka semua dipersilahkan untuk makan malam di dalam rumah. Kembali, kakek itu juga tidak mau makan di dalam rumah. Ia meminta kepada Ratna dan Pak Joko agar membawa makanannya keluar rumah. Dalam hati kecil Ratna, ia sangat marah. Ia merasa bahwa sebagai pemilik rumah, ia tidak dihargai dan diperlakukan seperti pembantu oleh orang yang baru ia kenali. Pak Joko pun karena tidak ingin berpikir negatif, hanya menuruti permintaan dari kakek tersebut. Setelah makan malam, mereka semua pun bersiap untuk istirahat. Pak Joko dengan sabar membawakan alat-alat tidur keluar rumah untuk digunakan oleh kakek itu. Dan kembali, kakek itu meminta permintaan yang aneh. Kakek tersebut meminta agar disediakan dupa dan sebuah korek api. Di sini, Pak Joko sudah tidak bisa menahan pemikiran negatifnya. Ia hanya mengangguk, namun dalam hatinya ia tidak ingin mengambilkan, apalagi menuruti permintaan dari kakek itu. Tak seberapa lama, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Pak Joko, Ratna, Novel dan Eva semuanya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Namun ayah Ratna yang merasa curiga dengan kakek itu, ia tidur di ruang tamu karena ingin memperhatikan gerak-gerik dari kakek itu. Tepat tengah malam, Joko merasa sangat kepanasan. Begitu juga Ratna. Dan Ratna meminta kepada Joko untuk mengambilkan air putih karena ia sangat kehausan. Biasanya Ratna jarang sekali memerintah sang suami. Namun dikarenakan di depan rumah ada orang asing
Ia khawatir terhadap kondisi keselamatannya dan anak-anaknya. Karena itu dia meminta suaminya ketika mengambil air putih untuk diminum. Sekelebat mata, Joko melihat ke depan rumah. Sang kakek menatap tajam ke dalam rumah. Di sini pula ia melihat sang mertua dalam posisi tidur, seperti sesak nafas. Sang mertua juga memegang lehernya sendiri, seolah-olah ada tangan yang sedang mencekik lehernya. Dengan keadaan panik, Joko pun berusaha menolong. Pak Joko berteriak meminta kepada Ratna dan ibunya untuk datang membantu. Ratna yang tidak tahu apa-apa begitu kaget melihat kondisi sang ayah. Sang ibu yang juga masih dalam keadaan setengah ngantuk juga datang dalam keadaan bingung. Di sini mereka semua panik. Mereka berusaha membangunkan sang ayah, namun tidak juga membuahkan hasil. Segala macam cara mereka lakukan, tapi sang ayah tak kunjung bangun. Namun entah bagaimana, Noval yang juga ikut terbangun mengusapkan tangannya ke dahi dari ayah Ratna. Ayah dari Ratna pun tiba-tiba terbangun, membuka kedua matanya. Di sini, dengan perasaan penuh emosi, ayah dari Ratna mencari kakek yang ada di depan rumah. Ia melihat kakek tersebut ternyata sudah menyalakan dupa. Dengan penuh emosi, ayah Ratna berusaha memukul kakek tersebut, namun ditahan oleh Pak Joko. Ayah dari Ratna berteriak memanggil seluruh warga kampung yang ada di dekat rumahnya. Hal ini tentu membuat kepanikan di kampung tersebut. Ternyata kakek yang ditolong oleh Joko dan Ratna memiliki niat jahat kepada kampung tersebut. Kakek tersebut hanya diam saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Ayah Ratna mendudukkan kakek tersebut di hadapan warga kampung dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Ternyata kakek itu bernama kakek Joyodiningrat, seseorang yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari ilmu hitam. Dan ia datang ke kampung tersebut dengan maksud menumbalkan warga kampung itu untuk meningkatkan kesaktiannya. Dari mana ayah Ratna tahu akan hal ini? Ternyata ketika ia tidur dan sesak nafas, ia dicekik oleh salah satu makhluk halus yang menjadi bawahan dari kakek Joyodiningrat. Di sini, ketika makhluk halus itu mencekik ayah Ratna, ia menceritakan semuanya. Kakek Joyodiningrat yang mendengar ucapan ini, herannya terlihat tidak ada kaget sama sekali. Ia hanya diam dan mengambil sebatang rokok, lalu menghisap rokok tersebut. Melihat tingkah lakunya, beberapa warga geram dan memukuli kakek Joyodiningrat itu. Namun, herannya, kakek Joyodiningrat tidak terluka sama sekali. Melihat hal ini, semua warga cukup kaget dan beberapa ada yang mulai merasa takut. Namun, salah satu warga memberikan saran agar kakek Joyodiningrat dipukul menggunakan batang dari pohon kelor. Apabila benar ia menggunakan ilmu hitam, menurut kepercayaan warga, pohon kelor ini akan membuat ilmu hitam yang ia miliki akan hilang. Mendengar ini, barulah kakek Joyodiningrat terlihat ketakutan.
Ia berteriak-teriak, seolah kehilangan kewarasannya dan menjadi orang gila. Ia bergulung-gulung di depan warga, membuat warga menjadi semakin heran dan beberapa ada yang ketakutan. Namun, beberapa warga yang sudah geram tetap mengambil pohon kelor dan memukulkan batangnya kepada sang kakek Joyodiningrat. Setelah itu, semua badan dari kakek Joyodiningrat seolah melepuh, hangus, lebam, dan muncul banyak luka sayatan. Banyak darah keluar bercucuran dari tubuh kakek Joyodiningrat. Dan tak seberapa lama kakek Joyodiningrat pun meninggal. Di sini mereka baru saja menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana Joko dan Ratna juga keluarganya yang terkenal sangat baik dan suka menolong orang, hampir menjadi korban orang yang mempelajari ilmu hitam. Semoga dengan kisah ini kita semua lebih belajar berhati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang salah.